Perkenalkan, nama saya Suryani dengan NIM 0543263222. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Bisnis. Saya akan menjawab soal yang Ibu dosen telah berikan kepada saya. Yang pertama yaitu, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Berikut adalah 3 macam term dan contohnya. Yang pertama ada term umum, istilah yang digunakan dalam konteks umum dan memiliki makna yang luas. Contohnya, demokrasi, sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat. Yang kedua adalah term teknis, istilah yang digunakan dalam bidang tertentu dan memiliki makna yang spesifik. Contohnya adalah algoritma, prosedur sistematis untuk menyelesaikan masalah dalam bidang komputer. Yang ketiga ada term istilah, istilah yang memiliki makna khusus dalam konteks tertentu, seperti dalam hukum, kedokteran, atau agama. Contoh habeas corpus, istilah hukum yang berarti tunjukkan tubuh dan digunakan untuk meminta pengadilan untuk menentukan apakah penahanan seseorang sah atau tidak. Selanjutnya, soal yang nomor 2. Jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy, bagaimana agar terhindar dari logical fallacy. Bentuk sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang dapat membuat argumen menjadi tidak valid atau tidak meyakinkan. Sesat pikir dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti asumsi yang tidak tepat, generalisasi yang berlebihan, atau penggunaan bahasa yang ambigu. Ketika seseorang menggunakan sesat pikir, mereka mungkin tidak menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan penalaran, atau mereka mungkin secara sadar menggunakan taktik tersebut untuk memanipulasi atau meyakinkan orang lain. Sesat pikir dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti menyerang pribadi lawan argumen, melebih-lebihkan atau mendistorsi argumen lawan, atau membuat generalisasi yang tidak tepat berdasarkan contoh yang tidak representatif. Selain itu, sesat pikir juga dapat terjadi karena asumsi yang tidak tepat, seperti asumsi bahwa karena sesuatu benar dalam satu kasus, maka itu juga benar dalam kasus lain yang serupa. Dampak dari sesat pikir dapat sangat signifikan, karena dapat membuat orang lain percaya pada informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap. Oleh karena itu, penting untuk dapat mengenali dan memahami sesat pikir agar dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan tidak terjebak dalam penalaran yang salah. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan membuat argumen yang lebih kuat dan meyakinkan. Dalam kehidupan sehari-hari, sesat pikir dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti dalam debat, diskusi, atau bahkan dalam pengambilan keputusan pribadi. Oleh karena itu, penting untuk selalu waspada dan kritis terhadap informasi yang kita terima, serta untuk memastikan bahwa kita menggunakan penalaran yang logis dan tidak terjebak dalam sesat pikir. Dengan demikian, kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita. Terima kasih, itu jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.